Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perancangan user interface design. Namun di sini mungkin tidak ada pemodelan, hanya menyampaikan saja karena sebenarnya ini bukan bagian dari pemodelan sistem informasi, tapi bisa juga sih dimasukkan dalam pembuatan informasi ketika kita menggunakan mockup software ya. Tapi di sini tidak dibahas penggunaan itu. Seperti konsep sistem analis dan desain. Jadi di sistem analis kita perlu use case diagram untuk mengidentifikasi proses bisnis. Kita perlu activity atau PPMN untuk menggambarkan pemodelan proses bisnis, dan kita perlu sequence diagram untuk menggambarkan realisasi proses bisnis, di mana sequence diagram yang terdiri dari boundary, control, dan entity itu juga akan digambarkan di fase desain dengan class diagram. Kemudian boundary sendiri akan digambarkan di fase desain dengan pemodelan user interface yang akan kita bahas saat ini. Dan untuk entity akan digambarkan secara detail pada fase desain dengan pemodelan data model. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang filosofi dan prinsip-prinsip dari user interface design. Yang perlu kita pahami dulu dan kita sepakati dulu bahwa interface design itu adalah sebuah seni. Ya, jadi antara orang satu dengan orang lain akan berbeda. Kemudian target dari user interface design pada dasarnya itu ada dua, yaitu menyeimbangkan antara dua hal ini. Yang pertama adalah membuat interface yang mudah digunakan. Dan yang kedua adalah mempresentasikan atau menampilkan informasi yang dibutuhkan. Ya. Biasanya kalau kita ingin menampilkan informasi yang banyak dalam sebuah interface, maka interface tersebut jadi semakin sulit untuk digunakan. Tapi ketika kita interface-nya simple, sedikit, ya, mudah digunakan, tapi data atau yang ditampilkan sedikit, sehingga kurang informatif. Nah, disinilah target dari user interface design adalah menyeimbangkan dua hal ini. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam user interface design. Yang pertama adalah layout. Diperlukan konsistensi dalam menggunakan area screen. Nah, misalkan sudah disepakati 3 layout, 3 kolom misalkan. Nah, itu harus konsisten. Antara page 1, page 2 ya 3 kolom terus gitu. Kemudian content awareness. User know where they are. Ya. Ini biasanya terkait dengan navigasi. Misalnya dalam situs-situs yang bagus itu ketika kita berada dalam menu, submenu yang detail, kita ada informasi bahwa kita ada di sini. Dan kalau kita mau kembali ke sebelumnya, pencet ini. Kalau kita mau jump in kemana, pencet ini. Seperti itu. Kemudian aesthetic, yaitu white space vs functionality, menyeimbangkan antara white space dengan functionality. Yang keempat yaitu user experience. Kita perlu mempertimbangkan user experience, yaitu antara easy of use dan learning curve, ya. Kemudahan penggunaan dan kurva kecepatan dalam mempelajari aplikasi tersebut yang kita desain interface-nya. Kemudian yang kelima yaitu konsistensi. User can predict what will happen for each action.
Jadi dia bisa secara intuitif memperkirakan nextnya itu seperti apa, atau memperkirakan menu ini ada di mana. Oh, kalau saya mau mencari fungsi ini biasanya di sini. Nah, ini apa? Intuitif. Kemudian minimal user effort, simple to use, 3 click row. Ya, jadi klik 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 gitu. Kalau bisa tanpa klik lebih baik. Ya. Jangan lebih dari 3 klik untuk mengakses suatu menu. Nah, itu prinsip-prinsip dasarnya. Ini akan ditampilkan sebuah contoh dari BPMN ya, dari BPMN melakukan registrasi user interface design seperti ini. Lalu di sini ada web version dan juga ada Android version. Nah, bagaimana perwujudannya? Seperti ini. Ini adalah web version ya. Kemudian ini adalah Android version. Nah, kira-kira teman-teman bisa menilai dari sisi prinsip-prinsip yang tadi disampaikan, ini nilainya bagaimana. Dan seperti yang di awal disampaikan bahwa user interface design pada dasarnya adalah seni, sehingga masing-masing desainer dipersilahkan untuk mengekspresikan kemampuannya dalam mendesain dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan aplikasi dan seinformatif mungkin, dan juga intuitif, user friendly, dan user experience memberikan user experience yang baik. Demikian pembahasan tentang user interface design. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.